Selamat sore. Selamat datang kembali di KPA Online Tamarin. Dengan saya Obesya Nipara. Sekarang kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik ya, yaitu adalah kebutuhan akan gaya hidup baru. Nah, ini sangat menarik sekali karena ini akan sangat luas. Jadi saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang makanan, dan di situ kita akan bahas juga tentang makanan halal dan haram. Lalu yang kedua adalah tentang minuman. Nah, ini lebih khusus kita bahas tentang minuman keras. Nah, jadi kita sekarang akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang makanan. Tapi sebelumnya kita mulai dengan doa. Baiklah, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada sore ini untuk belajar firman-Mu Tuhan, dan untuk menunjukkan kepada kami akan suatu kebutuhan untuk gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang sehat ya Bapa. Berkatilah kami supaya saat ini nanti kami dapat mengerti lebih baik lagi dan menghidupkan hidup yang sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, jadi kebutuhan akan gaya hidup baru. Tadi saya udah bilang bahwa ini ternyata terkait masalah gaya hidup sehat. Dan ini menarik, ini ada kaitannya dengan akhir zaman juga. Karena saya akan mulai kembali dengan Wahyu pasal 14 ayat 7. Ini sudah kita bahas berkali-kali dalam KPA Online sebelum-sebelumnya ya. Tentang pekabaran 3 malaikat, pekabaran akhir zaman. Di sini sangat menarik. Wahyu pasal 14 ayat 7. Di sini dikatakan apa? Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Nah, kalau kita cuma baca sekilas, apa hubungannya ini dengan gaya hidup? Apa hubungannya ini dengan gaya hidup sehat? Tapi ternyata ada. Karena di sini kata kuncinya apa? Dikatakan takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tentu ada banyak caranya ya. Tapi ternyata salah satunya adalah tentang menjaga kesehatan. Nah, ini menarik ya. Kita buka ayatnya ya, supaya kita bisa baca dari Alkitab langsung. Kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-19 dan 20. Di sini dikatakan apa oleh Paulus? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Jadi di pekabaran 3 malaikat, kita lihat di Wahyu pasal 14 ayat 7 dikatakan apa? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Nah, di sini dikatakan bagaimana memuliakannya? Salah satunya dikatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Tentu sebagian ada yang bilang, oh kita berbuat baik, membantu orang. Ya, ada yang kesusahan, kita bisa bantu dengan tenaga kita, dengan tubuh kita. Tetapi ternyata lebih dari itu. Karena kalau kita baca di ayat sebelumnya yang tadi kita sudah baca ya, dibilang bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi ini ada hubungannya juga dengan kondisi tubuh kita. Bukan dengan tubuh kita membantu ya. Itu juga tentu memuliakan Allah ya. Tapi di sini konteksnya juga ngomong tentang kondisi tubuh kita sebagai bait Allah. Nah, di sini kita bisa lihat dalam surat yang sama supaya lebih jelas. Jadi masih dalam 1 Korintus. Kita buka 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. Kita buka 1 Korintus pasal 10 ayat 31 ya. Di sini dikatakan oleh Paulus, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita baca di 1 Korintus pasal 6 yang tadi dibilang muliakan Allah dengan tubuhmu. Lalu dikatakan juga tubuhmu adalah bait Allah sebab Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ya. Di sini dikatakan memuliakan tubuh, memuliakan. Ternyata di sini sambungannya apa? Jika engkau makan, jika engkau minum, dikatakan ya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, ini jadi menarik. Jadi makan dan minum ternyata itu ada kaitannya dengan memuliakan Allah. Nah, ini menarik. Karena memang Tuhan itu pengen kita hidup sehat. Bahkan dalam tulisan surat Yohanes ya. Jadi kita ini intermezzo sedikit. Kita buka misalnya surat Yohanes yang ketiga ya. Jadi 3 Yohanes. Pasalnya cuma 1. Jadi ayat yang kedua langsung. 3 Yohanes 2 jadi kita sebutnya. Kita buka 3 Yohanes 2. Di sini dikatakan apa? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa
Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi di sini betul-betul didoakan sehat tubuh dan juga jiwa. Nah, jadi makan dan minum memuliakan Allah adalah juga supaya kita sehat. Karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa memuliakan Allah dengan tubuh bisa memang dengan membantu orang ya. Menggunakan fisik kita membantu orang melakukan sesuatu ya, ada butuh pertolongan ya kita bekerja, jadi kita memberikan uang aja itu juga dengan tubuh, karena uang kan kita hasilkan dengan bekerja gitu ya, dengan tubuh kan. Nah, untuk melakukan itu kita memerlukan tubuh yang sehat dan pikiran yang sehat juga. Jadi ada kaitannya antara makanan dengan tubuh dan dengan memuliakan Allah. Jadi kalau kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal 10 ayat 31, dibilang jika engkau makan, jika engkau minum, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Berarti kita carilah makanan yang sehat supaya kita sehat dan kita bisa apa? Menolong banyak orang dengan lebih efisien, dengan lebih baik. Namun ini menarik karena sebenarnya topik kita kali ini sangat kontroversial. Sejauh ini saya mengatakan ini makanan tentang kesehatan. Tapi kalau kita baca lebih detail, kita masih di pasal 10 ya, 1 Korintus pasal 10, kita naik sedikit ke ayatnya yang ke-27. Karena terkadang kita mengartikan yang sudah saya bagikan barusan ya, termasuk 1 Korintus 10 ayat 31, soalnya jadi memuliakan dengan makanan dan minuman, berarti kita mesti makan yang makanan yang bersih, yaitu makanan yang halal gitu ya, bukan makanan yang kotor. Nah, jadi sebenarnya agak kontroversial karena bisa dikaitkan dengan halal haram. Namun, apakah 1 Korintus 10 sedang berbicara tentang halal dan haram? Kita baca ke 1 Korintus 10 beberapa ayat sebelumnya. Kita mulai dari ayat 27. Di sini dikatakan apa? Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi siapa? Ini makannya di mana? Di rumah orang yang tidak percaya. Di rumah orang yang tidak percaya, apakah disajikan makanan halal? Belum tentu ya. Kalau teman deket banget mungkin aja gitu kan. Oh, saya tahu kamu nggak makan babi misalnya gitu kan. Jadi saya nggak bakal kasih babi. Tapi ini nggak betul-betul spesifik ngomong seperti itu. Ini hanya dikatakan kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, berarti pasti makanannya itu berbagai jenis, termasuk yang haram. Dan menariknya di sini dikatakan apa? Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Jadi kalau ada makanan haram yang disajikan, di sini dikatakan oleh Paulus apa? Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi ini mulai menarik ya, karena ada juga ajaran yang mengajarkan supaya kita jangan makan makanan haram. Tapi nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang itu, masih dalam sesi kita kali ini. Tapi di sini saya mau mengatakan bahwa diundang oleh orang yang tidak percaya, berarti ada makanan haram termasuk di situ. Dibilang di sini makanlah, tapi tidak berhenti di situ. Jadi jangan salah kaprah juga, jangan berarti boleh makan makanan haram. Bukan begitu juga. Kita lanjut baca ayatnya. Ayat 28 ya. Tapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Nah, baru di situ ayat 31 muncul ya. Kalau aku mengucap syukur atas apa? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada kata sesuatu yang lain ya. Jadi sebenarnya ini bukan prinsip yang dibagikan Paulus, bukan masalah makan dan minumnya, karena dibilang juga sesuatu yang lain kan. Tapi lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti juga aku berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Jadi ini lagi ngomong tentang apa? Terkait hati nurani. Jadi sebenarnya di sini dibilang makanlah. Jadi yang pertama ya. Jadi kita ulang lagi, kita rekan. Tadi ayatnya dari situ, silakan dibaca lagi. Diundang ke rumah orang yang tidak percaya. Pasti ada makanan-makanan yang haram juga, sudah pasti karena kan orang tidak percaya. Tapi yang pertama dikatakan apa? Makan. Nggak apa-apa. Di sini dikatakan ya, makanlah. Ayat 27 ya. Apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tapi di sini dikatakan, tadi sudah saya bacakan, apabila ada orang lain yang hati nuraninya terganggu, dia bilang misalnya, itu sudah dipersembahkan kepada dewa.
Atau sebenarnya kalau kita ngomong hal haram bisa juga, itu kan haram, kamu nggak boleh makan harusnya kan? Kamu kan orang yang nggak boleh makan haram kan? Nah di situ apa di sini bilang apa? Jangan kita mengambil kebebasan itu untuk diri sendiri. Oh sebenarnya saya boleh makan semua. Enggak, dibilang jangan. Kita ini menjatuhkan orang lain. Karena orang itu kan bilang setahu dia kita nggak boleh makanan haram. Kalau gitu berarti apa? Supaya kita tidak menghancurkan hati nurani orang itu, lebih baik kita ikuti kata-kata dia. Jadi jadi sudah ada 3 pihak ya yang mengundang, lalu saudara sendiri, lalu ada orang lain yang berkomentar. Jadi kalau tidak ada orang lain itu sebenarnya tidak apa, gitu kan, makan saja. Tapi kalau ada orang lain itu bilang, jangan, itu kan makanan haram. Nah, lebih baik kita jangan jadi batu sandungan bagi orang itu. Kan kalau kita makan, menjadi batu sandungan buat dia yang percaya bahwa seharusnya cuma boleh makan makanan halal, atau seharusnya kita nggak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa atau apapun, karena bukan cuma makanan doang, segala aturan-aturan yang lain yang hanya aturan-aturan manusia itu kita kalau bisa menahan diri supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Misalnya dalam merayakan hari Sabat, setiap orang punya interpretasi yang masing-masing. Ada yang bilang, saya nggak boleh saya nggak boleh belanja makanan di mall misalnya pada hari Sabat gitu ya. Percayaannya kan. Nah, sedangkan sebenarnya hari Sabat itu kan sebenarnya kalau kita baca Alkitab nggak ada larangan seperti itu. Tapi yang ada larangan jangan bekerja, kita harus beristirahat. Jangan apa-apa dong saya mau pergi cari makan. Ini kan udah dunia modern gitu kan. Mungkin kepercayaannya sudah seperti itu. Tapi ketika ada orang lain yang berkata, hari Sabat kamu kok pergi ke mall? Nggak boleh. Jangan kita pergi ke mall ketika ada orang yang seperti itu. Karena kita bisa, iman yang masih lemah itu bisa kita hancurkan karena tindakan kita. Nah itulah makanya dikatakan dalam segala yang kita lakukan, makan, minum, dan yang lainnya juga ya. Jadi bukan cuma makan, minum doang. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain yang imannya masih lemah. Nah ini menarik karena kita baca lebih detail. Dari yang saya katakan tadi itu sebagian dari Roma juga sebenarnya. Kita buka Roma pasal yang 13. Kita buka, Kitab Roma. Mungkin bukan pasal 13 ya, nanti saya cek dulu. Kitab Roma pasal 14 ya. Pasal 14 ayat 13. 14 ayat 13, ya betul nih. Jangan memberi batu sandungan ya, judul perikopnya. Saya bacakan dari ayat 13 sampai 23, berarti sampai habis. Di sini judul perikopnya adalah jangan memberi batu sandungan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, jadi poinnya apa? Jangan menghakimi. Dan intinya adalah jangan membuat saudara kita tersandung. Nah, kita sekarang baca isinya, ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Nah ya, jadi semuanya sudah dibilang suci, tapi hati-hati. Jangan karena kita makan seenaknya orang lain jadi tersandung. Ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi jangan menghakimi dalam hal apa. Ada sebagian khususnya pada saat itu ya, ada terkait masalah halal dan haram. Jadi boleh makan halal, boleh makanan haram atau tidak gitu kan. Ada yang beranggapan iya nggak apa-apa, ada yang beranggapan tidak boleh.
Juga makanan yang dipersembahkan kepada berhala juga ada yang bilang iya, ada yang enggak. Tapi di sini dikatakan oleh Paulus ini bukan masalah apa? Bukan masalah kerajaan surga itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi jangan kamu menjadi batu sandungan. Lakukan sesuatu yang sesuai yang kamu percayai. Makanya ayat 22, yang berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu antara dirimu sendiri saja dengan Allah. Apabila saudara merasa makanan haram itu tidak boleh dimakan, jangan makan. Tapi apabila ada saudara yang lain yang merasa tidak apa saya makan, semua itu suci, sudah dikuduskan. Aturan halal dan haram itu sudah zaman dahulu sekali. Itu panjang kalau saya bahas di sini ya. Kita dikatakan apa? Tidak boleh menghakimi. Kamu makan makanan haram, masuk neraka kamu. Tidak boleh. Dan sebaliknya, jangan juga orang yang bilang, oh saya makan apa saja boleh, semua itu sudah disucikan. Terus mengatakan, kamu ini kok masih ikut-ikutan aturan halal dan haram? Itu juga tidak boleh. Itu sama-sama menghakimi. Berbahaya di sini dikatakan ya. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, tapi dikatakan apa? Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Jadi jangan sekali-kali saudara masih bimbang. Misalnya, oh saya boleh makan makanan haram. Ini kayaknya boleh saya makan makanan haram gitu ya. Padahal dalam hatinya masih enggak, makanan haram nggak boleh. Ini kan ada di Imamat 11. Lalu dia tetap makan makanan haram itu berdosa. Karena tidak sesuai hati nurani. Jadi lakukanlah sesuai hati nurani dalam hal ini. Karena kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum. Jadi halal dan haram itu sebenarnya tetap ada. Ayatnya memang ada. Kita bisa buka di Imamat pasal 11 ya. Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 itu tentang makanan halal dan haram. Intinya apa? Yang haram itu ya seperti babi. Di situ ada banyak penjelasannya. Mungkin nanti saudara bisa baca sendiri. Tapi mungkin ya bolehlah kita baca sedikit ya. Mungkin masih ada waktu. Di sini dikatakan apa? Imamat 11. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Jadi mesti berkuku belah dan memamah biak. Babi berarti tidak boleh, karena babi tidak memamah biak. Kuda juga tidak boleh, karena kuda tidak berkuku belah. Jadi tidak banyak ini ya. Lalu tentang ikan, makanan laut, nanti di sini bisa dibaca sendiri. Kalau yang ayat 9 ya, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air. Jadi harus yang bersisik dan bersirip. Jadi pada dasar ikan. Jadi kalau yang darat, misalnya contoh yang nggak boleh, yang haram adalah babi. Nah kalau yang di laut atau yang di air, yang nggak boleh contohnya apa? Udang, kepiting, cumi gitu ya, kerang. Itu tidak boleh karena tidak bersisik dan tidak bersirip. Bukan tidak boleh sebenarnya, lebih tepatnya dikatakan itu sebenarnya haram atau najis. Apakah najis itu dosa? Nah ini pembahasannya panjang, tapi secara singkat saya katakan di sini adalah najis itu bukan berarti dosa. Pada saat itu ketika kemah Allah ada di tengah orang Israel, itu jadi menjadi dosa. Tapi Yesus sendiri mengatakan dalam Markus 7 bahwa apa? Yang bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, tapi apa yang keluar. Karena ketika kita tubuh itu menjadi bait suci, kita sudah ngomong terkait moralitas. Yang keluar dari mulut itu apa sih? Fitnah, hinaan, dusta. Nah itu yang menajiskan seorang, menajiskan bait suci yang ada Roh Kudusnya. Tapi bukan masalah kenajisan secara lahiriah. Karena contoh kalau kita baca di Imamat, yang najis itu banyak. Orang kusta itu juga dibilang najis. Orang perempuan menstruasi, datang bulan, haid, itu juga najis. Apakah mereka itu berdosa sekarang? Kalau saudara ketemu orang kusta, oh mereka berdosa. Yesus mengatakan itu bukan masalah dosa orang kusta itu. Apakah saudara mengatakan bahwa ada perempuan lagi datang bulan, dia berdosa? Bukan juga. Jadi itu sudah berbeda permasalahannya. Tetapi satu hal yang penting, semua yang diajarkan oleh Tuhan itu ada kebaikannya. Jadi ketika saya berkata bahwa mungkin, saya bukan mungkin, saya yakin di dalam perjanjian baru ya dikatakan oleh Paulus tadi, kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum gitu ya. Semua Yesus juga bilang bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan. Tapi tetap saja aturan halal dan haram itu punya suatu konsekuensi. Kenapa dari awal itu disebut haram? Karena memang tidak baik untuk tubuh. Tidak baik untuk tubuh itu dalam arti apa? Penemuan ilmiah sudah menunjukkan bahwa seperti tadi babi, cumi, kerang, kepiting, itu semua apa? Tidak sehat. Nah itulah sebabnya tadi saya mulai dari awal bahwa kita tuh memuliakan Allah dengan kita hidup sehat supaya kita bisa apa? Kita bisa beraktivitas dengan baik dan menolong orang. Jadi penting untuk menjaga kesehatan. Makanya yang terakhir kita buka dalam Keluaran pasal 15. Di sini dikatakan terkait masalah apa? Terkait masalah penubutan ya. Penubutan kepada, maksudnya hadiah dari penubutan itu. Di sini dikatakan Keluaran pasal 15.
Ayatnya saya nggak catat di sini. Saya lihat dari HP aja biar cepat. Keluaran 15 ayat 26 ya. Di sini dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi kalau kita mengikuti peraturan Tuhan, kita akan dijaga kesehatan kita. Tidak akan diberikan penyakit-penyakit yang diberikan di Mesir, di mana menurut ilmu pengetahuan ternyata di Mesir itu banyak penyakit jantung dan yang lain-lain ya. Nah itulah, jadi kalau kita hidup sehat dengan makan makanan halal, kita makan makanan halal bukan lagi masalah supaya kita menghindari dosa, bukan, tapi supaya kita menjadi hidup sehat. Dan dengan hidup yang sehat, kita ya udah banyak yang bilang ya, dengan tubuh yang sehat memiliki jiwa yang sehat ya. Dengan tubuh yang sehat kita bisa membantu orang dengan lebih baik lagi. Itulah kuncinya sebenarnya. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa bawakan karena kita sudah lewat waktu. Nanti yang kemudian kita akan bahas bagian kedua tentang minuman ya, tentang minuman keras. Boleh nggak sih kita minum? Nah itu kan juga isu yang menarik untuk akhir zaman ini. Baik, kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang telah Kau tunjukkan kepada kami dan untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Berikanlah kepada kami hikmat dan iman yang sungguh ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan berkati.